Halo guys, selamat datang di One Day Film. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kalian semua tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan, walau terkadang kita merasa tak berguna di dunia ini. Project Power 2020. Inilah nama film yang akan kita bahas kali ini. Film ini akan menceritakan sebuah kelompok yang bernama Project Power. Kelompok ini menjual sebuah pil atau kapsul yang ketika diminum oleh seseorang, maka orang tersebut akan memiliki kekuatan super selama 5 menit. Namun, orang yang meminum pil ini memiliki kekuatan super yang berbeda-beda, tergantung siapa penggunanya. Pil ini menyebabkan meningkatnya kriminalitas di kawasan New Orleans, Amerika Serikat. Bagaimana keseruan filmnya? Mari saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang menawarkan pil atau kapsul berkekuatan super. Dia bernama Biggie. Biggie adalah seorang bandar dari penjualan pil tersebut. Di sini, Biggie menawarkan pil tersebut kepada para pengedar narkoba. Dan sebagai awal penjualan, Biggie memberikan pil tersebut secara gratis. Lalu kita beralih ke seorang wanita remaja. Dia bernama Robin. Robin termasuk salah satu kelompok yang terlibat dalam penjualan pil super tersebut. Robin terpaksa menjual pil ini karena dirinya membutuhkan uang untuk biaya operasi ibunya. Suatu ketika, Robin menawarkan pil tersebut ke beberapa orang pengedar narkoba yang sedang berjalan di tengah malam. Akan tetapi, orang-orang tersebut malah meminta paksa pil super itu kepada Robin, yang membuat Robin harus diajar oleh beberapa orang tersebut. Tak lama kemudian, datang seseorang yang menaiki sepeda motor. Dia bernama Frank. Frank adalah seorang anggota polisi yang juga terpaksa mengonsumsi pil itu untuk melumpuhkan para penjahat. Di sini, Frank berpura-pura seolah menjadi seorang polisi yang sedang berpatroli. Kemudian salah satu orang itu pun berusaha menelan pil tersebut. Akan tetapi Frank mencegahnya dan menyuruh mereka pergi. Dan dia beralasan akan menangkap Robin sebagai tersangka. Ternyata Robin dan Frank sudah bekerja sama sejak beberapa bulan yang lalu. Lalu kita beralih ke seorang pria yang sepertinya sedang ingin menemui seseorang. Dia bernama Art. Terlihat Art sedang menuju ke salah satu kamar seseorang. Setelah pintu terbuka, terlihat salah seorang yang wajahnya seperti memiliki luka bakar. Art beralasan bahwa dirinya disuruh oleh seseorang untuk menemui orang tersebut. Di sini orang itu pun tak percaya kepada Art dan menyuruh Art untuk menunggu sebentar. Akan tetapi Art tetap memaksa masuk dengan membuka pintu dengan teknik ala-ala militer. Yang dapat dipastikan Art merupakan seorang anggota militer. Saat sudah berada di dalam, Art menyuruh orang tersebut untuk mengangkat tangannya. Orang itu yang panik pun berusaha melarikan diri dari Art. Art mengatakan bahwa dirinya hanya membutuhkan informasi dan tak berniat untuk menyakitinya. Tanpa pikir panjang, orang itu pun kemudian menelan salah satu pil super yang membuat dirinya memiliki kekuatan super. Dan benar saja, orang itu pun memiliki kekuatan super sebagai manusia api. Art yang melihatnya pun mencoba menyusun rencana dengan melarikan diri dari ruangan itu. Art kemudian berencana menuju ke kamar mandi untuk melumpuhkan manusia api itu. Dan saat manusia api itu mendekat, Art pun menenggelamkannya di bak mandi. Orang itu kemudian mengatakan bahwa bandar mereka bernama Biggie. Dan tiba-tiba orang tersebut pun meledak. Hal ini terjadi jika pemakainya menelan pil secara overdosis. Art kemudian tersadar dari pingsannya ketika dibangunkan oleh salah satu bocil. Kembali ke Robin, di sini dia dibangunkan oleh ibunya untuk berangkat ke kampus. Sebelum berangkat, terlihat berita di salah satu televisi yang mengabarkan telah terjadi kebakaran di salah satu tempat. Ibu Robin kemudian menyuruh Robin untuk menghubungi sepupunya yang tinggal di tempat terjadinya kebakaran itu. Saat berada di kampus, Robin mencoba menghubungi sepupunya, dan ternyata ponsel sepupunya berada di tangan Art, yang berarti manusia api sebelumnya adalah sepupu dari Robin.
Di sini Art berpura-pura menjadi sepupu Robin dan beralasan bahwa dia kehabisan stok pil super, dan Art juga mengajak Robin untuk bertemu di sebuah tempat malam ini. Lalu kita beralih ke Frank yang terlihat sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Di sini Frank menelan salah satu pil super dikarenakan para tokoh kriminalitas hampir semuanya adalah pengedar pil super tersebut. Setelah meminum pil tersebut, Frank kemudian memasuki ruangan bank dari pintu belakang. Dia pun tak menyadari bahwa musuhnya berkamuflase layaknya hewan bunglon. Saat ingin menyelamatkan para sandera, tiba-tiba Frank dihajar oleh penjahat tersebut dari belakang. Penjahat itu pun kemudian melarikan diri dengan membawa koper berisi uang. Frank kemudian berusaha mengejar orang tersebut, dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Sialnya, Frank yang kurang waspada membuatnya tertembak oleh penjahat tersebut. Akan tetapi, peluru dari pistol itu tak mampu menembus kepala dari Frank. Yang dapat disimpulkan, Frank memiliki kekuatan super menjadi manusia batu. Frank kemudian membalikkan keadaan dengan mengajar orang tersebut hingga dia tersungkur kesakitan. Saat berada di ruang perawatan, Frank didatangi oleh kapten kepolisiannya. Dia kemudian menyuruh Frank untuk meletakkan pistol dan lencananya di atas meja alias dipecat. Alasan Frank dipecat karena sebagai seorang anggota polisi, mereka dilarang keras untuk mengonsumsi pil super. Sebab pil super itu adalah obat-obatan ilegal layaknya narkoba. Frank yang kesal pun kemudian membentak kaptennya dan mengatakan bahwa jika kekuatan super harus melawan manusia biasa, maka akan banyak orang yang mati dari anggota kepolisian. Kapten itu pun kemudian memberikan sebuah foto seorang mayor militer yang kita ketahui dia adalah Art. Kapten mengatakan jika Frank berhasil menangkapnya, maka dia akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk menjadi anggota kepolisian. Kembali ke Art, di sini Robin pun berhasil masuk ke perangkap dari Art. Robin kemudian mencoba mencari sepupunya di tempat tersebut. Merasa dia telah diprank oleh sepupunya, Robin pun memutuskan untuk kembali pulang. Saat berada di parkiran, Robin melihat ban sepeda motornya yang dirusak oleh seseorang. Dia pun kemudian memutuskan untuk mendorong saja sepeda motornya. Tiba-tiba Robin dilumpuhkan oleh Art dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Art kemudian membawa Robin ke suatu tempat. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencari informasi dan tak berniat untuk menyakiti Robin. Art kemudian menyuruh Robin untuk duduk di pintu depan. Art menunjukkan dua foto seseorang kepada Robin. Akan tetapi, Robin tak mengenal kedua orang tersebut. Art kemudian menyuruh Robin untuk membawanya menemui atasannya. Jika Robin menolaknya, maka Art akan membunuh ibunya. Kemudian kita beralih ke Biggie yang terlihat sedang menemui seseorang yang sepertinya dia adalah orang yang penting. Kembali ke Art dan Robin, di sini mereka berdua pun telah tiba di tempat tujuan mereka. Robin kemudian memasuki sebuah mall perbelanjaan dan diikuti oleh Art yang sedang menyamar. Robin kemudian memasuki sebuah ruangan dapur dan bertemu dengan atasannya. Robin menjelaskan bahwa sepupunya mati dibunuh oleh seseorang dan orang tersebut sedang mengikutinya ke tempat ini. Atasan Robin yang mendengarkannya pun kemudian menelan satu buah pil super dan berencana menemui Art. Di sini terjadilah perkelahian antara Art dan kelompok pengedar pil super. Tak hanya itu, beberapa tembakan juga dilepaskan di antara kedua belah pihak. Tiba-tiba, Art muncul dengan beberapa luka tembakan di tubuhnya. Art kemudian memasuki sebuah ruangan kecil yang ternyata itu adalah ruang kontrol. Di ruangan tersebut terlihat para pemakai pil super yang dilacak keberadaan mereka semua. Art mengatakan bahwa pil super ini tak mendapatkan izin dari pemerintahan, sehingga pil super tersebut diujikan kepada semua orang secara ilegal. Kemudian diperlihatkan Robin yang sedang menjahit luka tembakan dari tubuh Art. Robin merasa bahwa Art bukanlah orang jahat, jadi dia berniat untuk membantu Art. Lalu diperlihatkan Frank yang berniat menemui Robin. Saat berada di rumah Robin, Frank melihat salah satu mobil yang tak pernah diketahuinya sebelumnya. Dia kemudian mengintip dari luar jendela.
dan melihat beberapa orang yang sedang berkomunikasi dengan ibu dari Robin. Merasa orang tersebut bukan orang yang baik, Frank pun kemudian memasuki rumah Robin dari jendela toiletnya. Di sini, Frank pun menyamar menjadi suami dari ibu Robin. Frank kemudian mengancam akan melaporkan mereka berdua ke pihak kepolisian jika mereka tak pergi dari rumah tersebut. Alhasil, usaha Frank pun berhasil. Frank kemudian menempelkan sebuah pelacak di mobil kedua orang sebelumnya. Kembali ke Art dan Robin, di sini Art pun berencana menuju ke suatu tempat untuk mencari putrinya yang diculik oleh para kelompok Project Power. Art juga membebaskan Robin jika dia ingin pergi. Merasa kalau Art ini tak memiliki niat jahat, Robin pun meminta Art agar dirinya diizinkan untuk membantunya. Art yang tak punya pilihan lain pun menyuruh Robin untuk masuk ke dalam mobil. Saat di perjalanan, Art berhalusinasi tentang masa lalunya. Dia berhalusinasi tentang kejadian penculikan anaknya yang entah karena apa. Dan oleh karena itulah, Art berniat untuk menghabisi para bandar pil super agar bisa mencari keberadaan anaknya. Lalu diperlihatkan Art yang berencana memasuki sebuah ruangan. Di sini, Art menyuruh Robin untuk tetap berada di parkiran mobil. Art kemudian mengajar penjaga pintu masuk di ruangan tersebut. Ternyata di dalam ruangan tersebut, Biggie sedang melakukan pembuktian uji coba pil supernya. Di tempat itu juga terdapat wanita sebelumnya yang ditemui oleh Biggie. Biggie menjelaskan bahwa pil supernya tersebut dapat membuat manusia bisa memiliki kekuatan layaknya seekor binatang. Di luar ruangan, Robin bertemu kembali dengan Frank. Frank kemudian mengatakan bahwa dirinya memiliki misi untuk menangkap Art. Robin pun kemudian memarahi Frank dan mengatakan bahwa Art bukanlah orang yang jahat. Akan tetapi, Frank tetap berniat untuk menangkap Art. Di dalam ruangan, salah satu wanita menelan sebuah pil super yang diberikan oleh Biggie. Seketika, wanita itu pun memiliki kekuatan super yang dapat mengeluarkan suhu dingin dari tubuhnya. Istilahnya sih seperti Sub-Zero ya guys. Di sisi lain, Art mulai bergerak perlahan demi perlahan dengan membunuh salah satu penjaga di tempat itu. Art kemudian berpura-pura menjadi seorang pelayan dengan memberikan Biggie minuman. Dan ternyata Biggie pun sudah mengenali Art. Art kemudian menyandera Biggie dan menyuruh semua orang untuk meletakkan senjatanya. Akan tetapi pertempuran pecah di beberapa belah pihak pelanggan pil super tersebut. Pelanggan wanita berbaju putih Biggie sebelumnya membawa kabur pil super milik Biggie. Setelah beberapa saat, pertempuran pun kini telah usai. Art kemudian mencari Biggie yang tengah bersembunyi. Art yang seorang mantan mayor militer pun dengan mudah melumpuhkan Biggie dengan kedua tangannya. Saat ingin menghabisi Biggie, tiba-tiba Frank muncul dan mengancam akan menembak Art jika dia tak meletakkan senjatanya. Art dengan mudah pun mengembalikan keadaan tersebut. Tak disangka, Biggie secara diam-diam menelan salah satu pil super yang membuatnya memiliki sebuah kekuatan super. Biggie berubah menjadi manusia raksasa layaknya seorang Hulk ya guys. Kemudian Art dan Frank pun berencana melarikan diri dari tempat tersebut. Saat berada di sebuah lorong jalan, Art menembak salah satu tabung gas yang membuat tubuh dari Biggie hancur menjadi beberapa bagian. Setelah itu, Frank menangkap Art dan berencana membawanya ke kaptennya. Robin yang melihatnya pun memarahi Frank dan mengatakan bahwa Art bukanlah orang yang jahat. Akan tetapi Frank tak memperdulikannya dan tetap pergi dari tempat tersebut. Tak beberapa lama, Robin pun melihat salah satu orang yang sebelumnya dia adalah seseorang yang sedang dicari oleh Art. Robin pun kemudian berencana mengikuti perginya mobil orang tersebut. Kembali ke Frank dan Art, di sini Art menjelaskan bahwa dia berencana mencari anaknya yang diculik. Ternyata anak Art memiliki kekuatan super tanpa harus meminum pil super sebelumnya. Dan formula pil super itu ternyata berasal dari anak Art. Art menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena dia dahulu dijadikan kelinci percobaan. Dan tak disangka kekuatannya pun menurun kepada anaknya.
Art kemudian mengatakan bahwa kepolisian telah disogok oleh para kelompok Project Power, dan Art juga menebak bahwa atasan Frank pasti menyuruhnya untuk tak membawa Art ke kantor polisi. Dan benar saja, dugaan Art pun benar. Art menyuruh Frank agar segera pergi dari tempat tersebut, sebab dia hanya dimanfaatkan oleh atasannya dan akan dibunuh jika sudah menyerahkan Art kepada atasannya. Dan mereka berdua pun sepakat membuat rencana dengan menyerahkan Art kepada pihak yang menangkapnya. Kembali ke Robin, ternyata orang sebelumnya yang diikuti Robin bertujuan memasuki sebuah pelabuhan. Tiba-tiba Frank pun muncul di sebelah Robin. Frank mengatakan bahwa dia terpaksa membiarkan Art tertangkap karena semua ini adalah salah satu rencana mereka berdua. Frank kemudian berniat menuju ke dalam pelabuhan tersebut. Sebelum itu, dia menelan sebuah pil super untuk berjaga-jaga. Saat di depan gerbang, Frank beralasan kepada penjaga bahwa dirinya termasuk ke dalam anggota Project Power di tempat tersebut. Penjaga yang mendengarkannya pun kemudian menembak Frank beberapa kali ke bagian tubuhnya. Frank yang sudah menelan pil super pun kemudian menghabisi beberapa penjaga tersebut. Perlahan, Robin pun mengikuti Frank dari belakang. Ternyata Frank sedang berada di sebuah ruang operator untuk mencari keberadaan dari Art. Lalu diperlihatkan Art yang dibawa oleh beberapa orang untuk menuju ke sebuah tempat. Kembali ke Frank, di sini dia meminta kepada Robin agar menjadi pengendali dan pengawas di ruangan tersebut. Frank pun kemudian memasuki beberapa ruangan untuk mencari keberadaan dari Art. Saat Frank sedang berjalan, tiba-tiba salah seorang mengikutinya dari belakang, dan kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Orang tersebut pun memiliki kekuatan super yang dapat melenturkan anggota tubuhnya. Di sisi lain, orang yang sebelumnya diikuti oleh Robin pun berusaha memaksa masuk ke dalam ruangan pengendali operator. Robin yang panik pun kemudian berencana pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Art, di sini dia berusaha melabui salah satu penjaga di tempat tersebut. Art mengatakan bahwa tempat ini sudah dibobol oleh beberapa orang. Jika dia melepaskan ikatan dari Art, maka Art akan memberikan kesempatan penjaga itu untuk hidup. Penjaga yang ketakutan itu pun kemudian melepaskan ikatan dari Art. Di sisi lain, Robin berhasil melumpuhkan salah satu penjaga yang berusaha menangkapnya. Kembali ke Art, tiba-tiba seseorang yang dicarinya pun muncul dan menyerangnya. Frank yang tiba di tempat tersebut pun kemudian melemparkan senjatanya kepada Art, dan Art pun menembak perut orang tersebut hingga hancur, dan mereka berdua pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Robin menemukan anak dari Art yang telah diculik. Dia bernama Tracy. Robin kemudian mengatakan bahwa Art ayahnya sedang berada di tempat ini untuk mencari keberadaan dari Tracy. Tracy yang mendengarkannya pun merasa senang, dan Robin pun mengajak Tracy untuk segera keluar dari ruangan ini. Lalu diperlihatkan Frank dan Art yang sudah berada di ujung kapal untuk segera pergi dari sana. Tiba-tiba Robin dan Tracy pun muncul di hadapan mereka. Art yang melihat anaknya lagi pun merasa sangat senang sekali. Dan kini mereka berempat pun berencana untuk pergi dari tempat tersebut. Saat ingin pergi, tiba-tiba muncul manusia super yang menghalangi jalan keluar dari mereka semua. Di sini Frank dan Art pun berusaha melawan orang itu. Kalau kita lihat, orang tersebut memiliki kekuatan super dengan mengeluarkan tulang tajam dari tubuhnya, layaknya seorang Kimimaro. Art dengan pengalaman militernya pun dengan mudah melumpuhkan orang tersebut dengan tangan kosong. Saat masuk ke dalam kapal darurat untuk pergi dari sana, mereka menyadari bahwa Robin tak berada di tempat itu. Dan ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Robin ditangkap oleh kelompok Project Power di tempat itu. Orang tersebut menyuruh Art agar menyerahkan dirinya. Art pun kemudian berjalan perlahan untuk menemui orang tersebut. Art dengan terpaksa pun kemudian menelan salah satu pil tersebut.
Setelah memakai kekuatannya, Art pun mengembuskan nafas terakhirnya. Di sini Tracy pun berusaha mengobati ayahnya, berharap nyawanya bisa diselamatkan. Dengan kekuatan supernya, Tracy pun berhasil membuat ayahnya kembali bernafas lagi. Kemudian diperlihatkan mereka berempat yang berkumpul di suatu tempat. Art kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Robin, dan dia berterima kasih kepada Robin karena telah membantunya hingga sejauh ini. Mereka pun kemudian berpisah satu sama lain, dan film Project Power 2020 pun berakhir.